Kapan saja mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ardian Syahindartin pada program Kebiasaan Baru Harian Fajar. Kali ini kita akan membahas terkait progres vaksinasi di Kota Makassar. Saat ini ada beberapa lokasi vaksinasi yang sedang berlangsung di Makassar, dan proses vaksinasi ini ternyata bukan hanya menjadi peran pemerintah, tetapi bagaimana juga sektor swasta serta mensukseskan pemerintah pusat dalam melakukan kegiatan vaksinasi. Salah satunya yang dilakukan oleh teman-teman kita di Kala Group. Nah, di samping saya sudah ada Pak Suban, ya, Pak Suban Ketua Satgas Covid Kala Group, dan di samping saya juga sudah ada Ibu Dr. Andi Mardiani, Kasih Pengendalian Penyakit Menular Diskes Makassar. Oke, baik. Terima kasih Ardi ya. Iya, siap. Jadi kita memang di awal-awal saya beberapa kali sudah sampaikan bahwa sejak bulan Maret ya kita bersama-sama dengan Dinkes Kota itu sudah melakukan vaksinasi. Tapi kan memang awalnya internal dulu ya, karena kita waktu itu kan vaksin itu masih untuk alokasi atau sasaran khusus ya. Jadi waktu itu di Bukit Baruga kebetulan kita punya Bukit Water Park itu untuk layanan sasaran khusus sektor pariwisata. Kemudian bergeser lagi ke layanan publik, ada kita punya mall. Dan itu tetap sama-sama dengan Dinas Kota. Jadi ini sangat support Dinas Kota. Kemudian setelah itu selesai kira-kira di Juni lah ya, Juni-Juli itu udah mulai terbuka untuk umum kan. Nah, kita di situ sudah mulai berpikir bahwa kita akan membantu pemerintah di dalam hal memperluas cakupan vaksinasi. Jadi tetap dengan Dinkes, kemudian kita kerjasama juga dengan ID, kerjasama dengan Kesdam ya, untuk sama-sama kita bagaimana supaya mempercepat proses vaksinasi ini untuk mencapai herd immunity. Jadi kalau total vaksin yang kita sudah keluarkan itu per hari ini kurang lebih sudah 50 ribuan ya, 50 ribuan vaksin. Jadi beberapa waktu yang lalu juga sama-sama Dinkes dengan ID Kota kita sudah keluarkan 10.000 vaksin, dan hari ini sudah vaksin keduanya. Jadi ya yang dulu pernah kita laksanakan tanggal 28-29 Juli, dan kebetulan kita mendapatkan alokasi khusus ya. Melalui Palang Merah Indonesia kita dapat 75.000 dosis vaksin. Nah, itulah yang sekarang kita coba segera menyerap ya, karena memang kita harus segera serap ini vaksin ini untuk terdistribusi. Nah, karena besar jumlahnya, dan tentu saja ini kan kita harus punya strategi juga, terutama alokasi nakes. Nakes ini nggak berhenti kan, nggak berhenti dia. Mereka juga perlu mempersiapkan sumber dayanya ya untuk membackup distribusi vaksin ini, sehingga dengan itu kita membaginya dalam 3 gelombang ya, jadi 3 batch begitu. Yang pertama kita sudah laksanakan di tanggal 16-17 Agustus yang lalu. Kita sudah distribusikan 10.000 dosis vaksin rencana awal. Tapi karena begitu antusias masyarakat ya, animonya tinggi sekali, sehingga itu jadinya kita tambah sampai 12.000 dosis pada saat itu ya, pada tanggal 16-17 itu. Nah, kemudian gelombang kedua atau batch kedua mulai hari ini 26 dan 27 Agustus itu kita bersamaan di 6 lokasi. Nah, di samping Mall Ratinda ada di NIPA, ada di Wisma Kala untuk Al-Markas ya, untuk dosis kedua. Dan dosis pertama kita layani masyarakat itu di Antang, Stiba, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab, dan Gedung Lestari. Di Gedung Lestari itu sebenarnya judulnya untuk simpatisan supporter PSM, tapi masyarakat umum kan memang pencinta PSM juga. Nah, dan terakhir ini 15.000 rencananya ya untuk tahap kedua. Nah, nanti di tanggal 1, 2, dan 3 kita akan habiskan kurang lebih 45.000 dosis vaksin. Itu nanti insya Allah serentak di 11 lokasi, dan memang kita pilih 11 lokasi ini berdasarkan sebaran ya. Jadi kita memang ingin supaya distribusi vaksin ini merata. Jadi setiap kecamatan, terutama kecamatan yang besar jumlah penduduknya gitu ya, seperti Beringkanaya ada 2 lokasi nanti di sana. Kemudian Rapocini ya besar jumlahnya, insya Allah ada 2 juga lokasi. Intinya masyarakat ini bisa lebih mudah dia mengakses ya vaksin
sehingga memang tujuan awalnya kita adalah bagaimana membantu pemerintah ini untuk mempercepat kekebalan bersama, kekebalan kelompok atau herd immunity. Kira-kira itu, Mas Ardi. Terus ini Pak, untuk kita berbicara dosis kedua Pak, untuk syarat dosis kedua ini Pak, apakah boleh tidak masyarakat yang sudah vaksin di tempat lain ke sini atau khusus masyarakat yang pernah dosis pertama di kegiatan kala sebelumnya Pak? Bisa. Kami sudah atur ya. Kemarin dengan Dr. Nani juga kita sudah technical meeting ya bersama ID. Kita tetap layani masyarakat, tapi tentu saja prioritasnya adalah mereka yang vaksin di tempat kita. Jadi judulnya ya dengan sepanjang persediaan kita masih ada ya. Karena yang juga vaksin pertama di 4 tempat itu memang tidak semua vaksin pertama. Ada juga yang dosis vaksin kedua. Nah, jatah itulah yang kemudian kita salurkan juga untuk mereka teman-teman warga ya yang vaksin pertamanya di tempat lain. Ya. Dan ini sudah terlayani, Dan ini alhamdulillah karena vaksin kedua jelas orangnya ya tidak sama vaksin pertama ya. Jadi landai-landai aja nih. Jadi alhamdulillah ini bagus. Teman-teman Dokter Nani, teman-teman Dinkes semua ini rupanya tidak terlalu nih kalau sekarang ini. Sampai jam ini kayaknya sudah 900-an. 900-an yang terregister untuk tantangannya mungkin Pak yang di vaksin pertama Pak. Vaksin pertama itu memang luar biasa karena kan memang saya kira sudah tumbuh kesadaran masyarakat ya bahwa vaksin ini berguna buat mereka. Ya, berguna. Dulu di awal-awal kan banyak sekali hoax ya. Banyak sekali orang-orang yang kontra juga terhadap vaksin-vaksin itu. Sekarang sudah saya lihat mulai orang-orang itu membutuhkan ya. Memang di samping memang ada juga persyaratan khusus ya. Tapi saya kira bukan dominan masalah itu. Saya lihat teman-teman saya ya beberapa orang yang pada saat ini gelombang kedua vaksin yang begitu banyak orang terpapar gitu ya, itu bukti medis ya, data-data medis itu memang menunjukkan bahwa mereka yang sudah vaksin itu relatif dia lebih cepat recovery ya. Dan saya kira informasi seperti ini sudah menyebar ke masyarakat bahwa memang vaksin salah satu gunanya adalah kalaupun kan ini tidak ada jaminan bahwa tidak terpapar lagi kan, tapi kalaupun terpapar insya Allah itu dia akan lebih cepat recovery ya, atau tidak menunjukkan gejala-gejala yang lebih berat gitu ya. Nanti dokter nanti konfirmasi karena ini hanya hasil dari diskusi dengan teman-teman dokter juga hasil dari teman-teman yang sudah terpapar tapi sudah vaksin gitu ya. Terus ini Pak, mungkin Pak, ini kan sudah ada beberapa pelonggaran yang dilakukan pemerintah Kota Makassar. Salah satunya mal sudah boleh dibuka, tempat wisata mungkin beberapa sudah boleh dibuka. Bentuk dukungan Kala sendiri Pak terhadap pembukaan ini, pelonggaran ini Pak, ada tidak misalnya karyawan sudah harus vaksin atau bagaimana Pak? Ya, jadi ini kan pembukaan mal ini PPKM kita terima kasih sama pemerintah kota dan memang juga salah satu dari usulan kita ya. Kebetulan di Asosiasi Pengelola Pusat Belanja dari Kala itu sebagai ketua PBBI gitu ya sudah menyampaikan ke pemerintah kota melalui Pak Wali sebelum pelaksanaan kelanjutan PPKM 4 ini. Mall alhamdulillah sudah bisa dibuka tentu dengan syarat tertentu. Ini kan kita tahu bahwa syaratnya adalah kapasitasnya 50% saja dan sudah tervaksin dan itu sudah ada aplikasi ya yang dipasang di tempat dan kita komitmen untuk bisa menerapkan aturan-aturan pemerintah itu. Nah, kalau ditanyakan apakah mereka sudah vaksin, itu sudah lama vaksin mereka sejak bulan Maret. Kalau pegawai pegawai mall, bantuan dokter Nani juga tuh. Kita semua sudah tervaksin mall. Kita menyelenggarakan 4 kali kalau saya tidak salah dengan dosis keduanya ya. Dosis pertama itu sampai 2 kali ada di Mall Nipa dengan Mall Mari khusus untuk pegawai karyawan dari mall itu. Jadi kalau karyawan sini itu sejak bulan Maret itu sudah layani mereka untuk vaksin dan sudah tervaksin semua itu kira-kira bulan Juni yang lalu ya. Nah sekarang yang jadi tantangan memang itu adalah pengunjung ya. Pengunjung ini kalau data Dinkes nanti akan dokter nanti sampaikannya berapa sih sebenarnya masyarakat yang sudah tervaksin ya khusus Kota Makassar. Tapi jangan lupa bahwa di Makassar ini banyak juga dari warga-warga luar yang karena ketersediaan vaksin di daerahnya itu kurang, itu masuk ke Makassar. Itu juga ada datanya juga dari dokter Nani itu. Tapi saya lihat sih sudah kurang lebih 45% ya kalau tidak salah ya masyarakat yang sudah vaksin dan saya kira itu sudah cukup modal yang besar ya buat Kota Makassar ya.
Dan mudah-mudahan di sekitarnya ini Meminasata karena ini sebenarnya jadi buffer ya, jadi benteng untuk penyebaran COVID ya, karena tentu seperti Ardi tahu ya, teman-teman tahu bahwa Makassar penyumbang terbesar angka positif kan. Nah kalau ini bisa dikendalikan di Makassar, ya insya Allah bisa di daerah lain juga sudah bisa teratasi gitu. Kira-kira begitu. Saya mungkin ke Dok mungkin bisa jelaskan Dok, ini kan vaksinasi kan sudah menyasar masyarakat umum. Tapi ada juga beberapa kelompok misalnya untuk ibu hamil sama kalangan pelajar. Mungkin bisa jelaskan Dok, apakah sudah ada dibuka kesempatan untuk itu Dok, terutama kerjasama Pemkot dengan kalangan. Ya. Kalau misalnya untuk jadi mungkin ini dulu ya, tadinya ibu hamil itu kan tidak boleh tadinya. Cuman karena untuk urusan vaksinasi ini kita punya petunjuk juga bersifatnya dinamis. Jadi mungkin awal-awal yang tensinya 140 tidak boleh waktu awal-awal. Kemudian dulu lansia tidak boleh, malah diutamakan yang bukan lansia. Tetapi seiring berjalannya waktu kelihatan bahwa justru lansia inilah yang sangat berpotensi ditulari oleh orang-orang yang lebih muda. Jadinya mereka masuk dalam prioritas pertama tadinya. Jadi yang di Makassar itu pertama tenaga kesehatan, kemudian lansia, setelah itu pelayanan publik. Pelayanan publik mungkin pada waktu Maret itu Pak yang waktu kita sama PHRI dengan semua pengusaha itu mall melaksanakan. Nah, pada saat itu belum boleh ibu hamil, ibu menyusui juga belum boleh. Tetapi di bulan Mei kalau tidak salah itu sudah boleh. Kemudian yang untuk bulan Juni, Juli ini itu kita sudah mulai melakukan vaksinasi untuk ibu hamil dengan persyaratan. Jadi tidak selamanya juga semua ibu hamil, pasti harus juga lolos screening. Jadi semua yang tidak boleh pada orang tidak hamil itu tidak boleh juga pada ibu hamil. Kemudian persyaratan khususnya usia kehamilan mereka itu kalau ibu hamil kalau tidak salah 13 minggu sampai 33 minggu untuk divaksin. Ini bisa jelaskan Dok, bagaimana sih progres vaksinasi di Makassar saat ini Dok? Ya. Untuk kita sekarang karena sudah masuk ke tahapan untuk masyarakat umum ya, jadi sebetulnya jumlah sasaran kita di Kota Makassar itu sekitar 1 juta sekian, itu yang berdasarkan jumlah penduduk. Karena kita melihat dari demografi karena sekarang kan di atas 12 tahun sudah masuk sasaran. Jadi otomatis semua penduduk Kota Makassar di atas usia 12 tahun itu masuk dalam sasaran vaksinasi, mau dia publik, mau lansia, mau nakes. Jadinya masuk gelondongan dalam jumlah sasaran 1,02 sekian itu. Ya, jadi sekarang untuk kita di Makassar pelaksanaan vaksinasinya itu sekitar di angka dosis pertama 500-an ribu. Sekitar itu ya. Tetapi ya seperti disampaikan oleh Pak Suban itu belum tidak semua penduduk Makassar saja 500 ribu itu, karena ada juga yang dari tempat lain. Sementara kita ada aturan dari pusat bahwa kita tidak boleh menolak, tidak boleh mencari harus berdasarkan domisili, itu harus diterima semua. Jadi kita terima untuk melaksanakan vaksinasinya di Kota Makassar. Jadi meskipun ya mungkin nanti agak maksudnya herd immunity-nya nanti mungkin kalau kan standarnya 85%. Kalau yang Makassar mungkin kita harus lebih tinggi karena ada dari luar. Dari luar ya. Kita ingat kemarin Dok, di sini tanggal 17 kebetulan libur kan. Itu banyak sekali dari daerah. Dari data Dinkes itu yang saya baca itu sekitar 400 tuh. Rata-rata kalau untuk massal kita mungkin ada 20% lah yang bukan KTP dan rata-rata ya. Mungkin terkait Pak Suban ada mungkin yang mau disampaikan kepada masyarakat yang mau vaksin. Iya, jadi gini ya, kami dari awal kan saya sudah sampaikan tadi dengan Dokter Nani, dengan teman-teman Dinkes itu memang udah kerjasama dan luar biasa juga memang supportnya kan, karena memang tujuannya sama ya, bagaimana supaya vaksin ini bisa cepat terdistribusi, dan satu cara yang efektif memang massal. Ya kan, massal karena jumlah terbatas nakes, sehingga kalau massal itu lebih enak. Mungkin nanti setelah angka tertentu teman-teman dari itu sudah menyasar ke rumah-rumah gitu kan. Itu pada saat mungkin kita sudah nyari orang kan. Sekarang kita yang dicari gitu kan. Nah, sehingga begini, sebenarnya saya dari awal itu mengajak ya semua komponen masyarakat, teman-teman swasta, teman-teman organisasi kemasyarakatan, toko agama dan lain-lain, itu untuk bersama-sama untuk kita
berkolaborasi sama-sama, dan saya kira spirit itu ya itu sudah tumbuh kok, sudah banyak sekali. Memang di awal-awal masih partisipasi seperti itu masih terbatas, tapi sekarang itu sudah luar biasa. Kita mengadakan kegiatan di sini bukan hanya Yayasan Kala ya, itu banyak sekali support dari teman-teman yang memberikan, katakan misalnya untuk mempermudah operasional ya, memberikan sumbangan-sumbangan ya, memberikan support yang dalam bentuk-bentuk lain, fasilitas. Karena jangan lupa, misalnya dengan kita mengadakan ini kan bukan hanya di properti kita ya, kita juga kerjasama dengan properti tempat lain ya, seperti kemarin ini dengan Fajar juga, Gunung Fajar, ini sekarang dengan Gunung Lestari, dengan Stiba gitu ya. Dan di tanggal 1, 2, dan 3 itu kurang lebih 11 lokasi nanti itu di luar propertinya Kala, dan mereka semua support. Jadi intinya adalah bagaimana kita bersama-sama nih, bagaimana bersama-sama untuk kita keluar dari persoalan ini, dan saya percaya ya, kami percaya bahwa salah satu jalan keluar itu adalah dengan vaksin. Kalau kita tidak vaksin, saya kira memang agak sulit dan pasti akan lama. Jadi memang tujuan-tujuan pemerintah juga. Senangnya kami ya, kita bahagia karena pemerintah kita satu tujuan nih, ya kan. Dan Dinkes itu nggak pernah memang mengatakan tidak itu. Kalau misalnya kita ajak sama-sama ya Bu Nani ya, Dokter Nani, itu luar biasa, dan saya tahu betul, dan saya kira masyarakat ini harus juga memberikan apresiasi ya terhadap tenaga-tenaga nakes gitu. Itu nggak pernah istirahat, nggak pernah istirahat. Dia terus menerus itu melayani. Bayangkan aja, mungkin kemarin banyak juga yang jatuh kasihannya, banyak juga yang jatuh karena COVID gitu kan. Tapi karena kita melayani masyarakat ya. Karena itu maka saya pikir teman-teman media juga mohon supaya ini kita berikan hal-hal yang positif kepada masyarakat. Termasuk sekali lagi tadi kita apresiasi tenaga-tenaga nakes, tenaga dokter ya, tenaga kesehatan ini yang memang luar biasa, mereka ada di garda terdepan, dan kami ini hanya support saja, hanya sebagian kecil kita untuk mensupport bagaimana mereka ini bisa terus melayani masyarakat ya. Karena itu ya, itu tadi kita mengajak ya semua komponen masyarakat lagi. Oke Pak Subhan. Baik. Oke Pak Subhan, Dokter Dani, makasih banyak Pak. Makasih ya. Oke para penonton harian Fajar Official, sampai jumpa pada bincang-bincang kebiasaan baru berikutnya. Terima kasih.